Halo traders, ketemu lagi dengan saya Tito Febriano di sini. Untuk kali ini kita akan bahas beberapa pair dalam seminggu ke depan. Ini tanggal 12 Juli 2020. Ya, technically ini udah jam 12 malam, jadi tanggal 13 sudah hari Senin. Jadi kita akan melihat beberapa pair dari Senin sampai Jumat ke depan. So, let's get started. Oke, sekarang kita akan bahas mulai dari Aussie, dari AUD USD. Untuk pembahasan yang di gold itu ada di video yang lainnya, dan itu adalah video pengembangan dari bahasan saya di hari Rabu kemarin, di tanggal 8 ya kalau nggak salah ya. Itu jadi ada perubahan di situ karena ya kita harus adaptasi dengan harga karena ada perubahan. Kita melihat lagi peluang apa yang ada karena beberapa struktur sudah ditembus ya. Untuk detailnya lihat aja deh video yang lain. Oke. Sekarang kita fokus di sini. Kita mulai di Aussie. Oke, sebaiknya kita mulai dari time frame yang besar. Aussie di daily-nya itu jelas biasnya adalah downtrend. Apalagi sini sempat ada struktur yang dijebol dengan sangat kuat, boom, lalu naik dengan bikin struktur uptrend. Dan harga sebenarnya beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya tanggal 8 Juni, satu bulan yang lalu, itu sudah menyentuh level ini. Jadi harga tuh selalu menghormati level-level yang ada. Oke, di sini tuh harga sudah turun. Ini gambaran besarnya. Kita lihat di analisis kita di H4. Di H4 jelas ya, di sini uptrend dan belum ada tren yang dirusak. Ya, dia lebih jelas. Ya. Ada apa di sini? Sideways. Di H4 sideways, tapi bukan berarti kita tidak bisa sama sekali ngambil peluang. Ya, untuk yang konservatif, apalagi yang mainnya long dan melihat H4 sideways seperti ini, dia pasti nunggu harga breakout dulu untuk lanjut ke atas atau ke bawah. Jadi pokoknya tunggu breakoutnya dulu. Yaitu untuk yang konservatif, tapi kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di time frame yang lebih kecil. Tapi sebelumnya kita bahas dulu di sini strukturnya. Oke. Di sini ada harga di H4 ya, low, high, biar lebih jelas. Dia bikin low, dia bikin high, higher low, higher high, higher low, dan harga ini nggak bisa menembus struktur sebelumnya dan menciptakan higher high, dan dia malah bikin struktur baru. Ada rejection di sini yang mana itu juga hasil reaksi dari harga sebelumnya ini, dan dia kembali ke struktur higher low yang pernah kita sebelumnya, dan ini adalah major higher low. Oke. Dan di dalamnya terbentuk juga lower low, lower high, lower low, lower high. Sudah kelihatan seperti ini. Kita turun lagi ke H1. Di H1 kelihatan di sini ya. Struktur ini belum ditembus, baru disentuh dan dia mantul naik. Oh ya, sebelumnya kita kembali dulu sebentar.
biasanya ada harga yang fase seperti ini push phase. Jadi karena dia terdorong dengan kuat lalu naik, ini biasanya ada di Fibonacci 5160 sekitar ini ya, yang hitam ini kelihatannya dia ada tekanan yang sangat kuat. Biasanya kembalinya itu setengah lebih sedikit dari harga yang pernah terbentuk, apalagi dia curam. Nah, seperti ini, curam seperti ini. Coba kita cek. Nah, kita cek di sini ya. Harga akan bereaksi di settingan. Kalau saya sih bikin Fibonacci-nya di 3 ini. Minyak 50 dia sebenarnya sih dapat peluang. Ya, peluangnya itu lumayan 43 pip. Tapi ini kalau mau ngambil ya main istilahnya main TikTok kan, kalau di main TikTok kan, bukan TikTok ya. Kan tektokan di sideways biasanya ngambil sempit-sempit seperti ini, nanti RR-nya repot. Oke, kembali lagi dulu di sini deh, kita ke 60. Fibonya saya hapus dulu, mungkin bahas Fibo nanti aja ya. Oke, jadi ada strukturnya di sini, ada push phase, dan saya mau bikin struktur di atasnya. Udah, intinya dari Senin sampai Jumat besok nunggu harga. Saya lebih milih dia breakout di sini untuk lanjut turun, atau dia kembali ke harga ini, retest, lalu kalau misalnya ada bearish pressure saya nunggu double top untuk turun, atau sekalian breakout retest untuk lanjut naik. Kenapa yang bawah ini enggak saya ambil? Karena ini strukturnya sudah, kalau misalnya di dalam struktur ini masih dalam downtrend, jadi kalau saya ngambil ini untuk buy begini, buy naik gitu, untuk pullback lalu bouncing naik, kemungkinannya kecil karena di sini ada struktur lagi, jadi sempit sekali. Dan kalau copet-copet anggapnya di sini nanti ada harga seperti ini, harga momentumnya di sini, supaya ada keputusan konfirmasi dan ambil 1/2 ya, cukup sebenarnya. Cuman fasenya masih turun sih, biasanya masih turun, jadi saya lebih baik ambil sell itu memantau dari atas, atau breakout, atau breakoutnya ke atas kalian melanjutkan continuationnya uptrend ini. Jadi ini basing dulu, anggap ini basing besar untuk naik. Itu untuk Aussie USD. Lalu berikutnya untuk di Euro USD, di Euro lihat kita soal top down analysis ya, dari atas ke bawah. Daily-nya turun ya, dan di sini ada compression. Nah, yang kuat seperti ini, saya cek dulu Fibonacci-nya. Masih ada peluang untuk turun dan harga masih memantau di dalam Fibo ini, garis ini. Oke. Udah lihat dulu aja. Kita langsung jam ke H4. Di H4 kondisi bulan Juni adalah sideways.
Oke, kelihatan jelas ya sideways di sini. Dan di dalam sideways ini down. Wow, ini jelas banget. Di dalam sidewaysnya sendiri ada downtrend, reversal, uptrend. Oke. Jadi H4 nya begini, beberapa struktur sudah di respect, sudah respected. Dan kok 61 nanggung banget. H1 di H1 nya begini. Oke, di sini ya, low, high, higher low, higher high. Udah sampai situ aja. Kenapa? Karena kalau di sini ada higher low dari sini atau dari sini boleh juga, karena ini adalah reaksinya ini. Tapi dia gagal untuk bikin higher high. Dia malah bikin base di sini, lalu ada reversal dan ini engulfing candle. Dan di situ posisinya ada 51% dari compressionnya ini, dan dia merespon struktur harga yang ini, sehingga bikin high, lower high, ini high low, lower high, lower low, lower high, sampai sini aja. Ini yang tadi saya maksudkan, struktur harga ini sudah direspon sama ini, dan untuk turun kita lihat di M15 coba ya, kita 30 deh. Di M30 saya lebih senang melihat keputusannya ada di sini untuk nanti. Ini di terus dulu kelihatan. Karena di sini ada struktur yang baru, respon dari ini, reaksinya. Ya, nggak usah rapi-rapi sih bikin struktur. Jadi di sini ada high, low, high, low, high. Oh, ada ini reversal di sini. Low, high, higher low, higher high. Udah 3 ini sebenarnya informasi yang cukup untuk membuat suatu tren. So, ini harga sedang ada di level ini. Ya, sedang respon level ini. Maka kalau misalnya ini harga break ke bawah, yang mana itu menjebol ini, biasanya akan merespon ini, lalu bikin retest, harga retest di atas. Maka di sini ada peluang untuk sell, karena kalau di bagian besarnya harga ini sebenarnya sudah menembus ini. Hanya saja belum ada harga yang open candle di bawah struktur ini. Ya, dia reject di sini, rejection, belum naik. Dan sebenarnya majornya ini masih kuat untuk low. Jadi untuk euro saya tunggu ini, atau tunggu dia merespon high ini, bikin double top, lalu ada retest untuk turun. Dan ini 3 level yang perlu diperhatikan ya. Kalaupun dia kesini, dia harus menjebol dulu untuk nanti turun. Itu juga dengan breakout yang ke atas. Dia lewatin ini dulu. Kenapa bukan ini? Karena saya masih anggap ini yang majornya. Dia harus jebol ini untuk bikin higher high yang baru. Oke, itu untuk euro USD.
gimana perkembangan nanti, entah di hari Rabu atau di hari Sabtu kita akan review lagi. Oke. Pound USD berikutnya di GU daily-nya ya, untuk melihat besarnya sih down, tapi sebenarnya ya, harga tuh bergerak cuman seperti ini, ada di area ini dan kembali ke area yang sama. Itu aja. Harga dentuman ini hanya mainannya big boys, dua barang ini. Oke, jadi hati-hati, jangan terjebak. Kita bisa fokus di sini di H4 X. Di H4 harga ini sudah respon lower high yang ini, tapi dia sudah membentuk struktur low high pullback, bikin higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Rapi sekali. Ini yang terakhir mau bentuk higher high tapi malah rejection, dia malah bentuk di sini. Jadi kita nggak tahu harganya mau di mana. Cuman dari bentuk ini kita bisa lihat di sini ada struktur yang tertahan. Iya, harga itu cuma menyentuh saja, menyentuh struktur top yang ini, dan di bawah ada ini. Ini untuk di GU sangat enak, apalagi kita turun ke H1. Untuk di H1 jelas kita hanya melihat biasnya aja, biasnya naik, bikin continuation. Jadi saya hanya menunggu harga di sini ada retest atau ada rejection di sini untuk ke level ini, dan ada rejection untuk turun. Itu aja untuk di GU yang perlu dilihat. Kalau ini rata jebol ke atas, berarti 51%-nya ini sudah ditempuh. Di besok ini harga sudah di 51% ini di sini, dan rata besok open gap up. Nah, itu kemungkinan besar akan breakout. Maka yang ditunggu adalah harga retest ke struktur ini untuk menjalankan misi continuation. Jadi di beberapa pair ini kita akan melihat perkembangannya gimana. Kalau ada perubahan yang sangat signifikan, hari Rabu kita bahas lagi, yang mana itu Senin, Selasa, Rabu besok kita lihat perubahannya seperti apa. Untuk yang belum nonton gold bisa klik aja videonya, jadi itu bisa ngeliat ada 2 video sudah di situ, pembahasan awal, lalu adaptasinya yang harus kita lakukan, dan 4 pair ini bisa Anda lihat di review selanjutnya. Oke, jangan lupa tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan untuk analisis selanjutnya dan pembahasan forex selanjutnya. Saya Teto Febriano, salam profit.